Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, jadikan firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menegur kami, untuk memperbaiki kesalahan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk dapat kembali bersama menikmati cinta kasih Tuhan dalam sukacita merayakan kemenangan pada hari ini. Meskipun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang secara umum tidak menyenangkan, secara umum membuat tekanan, bahkan seringkali membuat hati merana. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 sesuai panduan sinode dalam masa penghayatan Paskah dan Pentakosta. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersama-sama di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua orang akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus setia membaca, merenungkan, terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang disajikan pada saat ini adalah kamu telah melakukannya untuk aku. Berkaitan dengan tema bahkan masa penghayatan Paskah dan Pentakosta. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca bicara tentang penghakiman terakhir, bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Segala sesuatu akan berakhir dan itu real dan itu pasti akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tidak sedikit manusia yang tidak percaya, bahkan hampir-hampir tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan teks yang disampaikan. Pertama sebagai perumpamaan, tetapi sekaligus ini adalah sebuah nubuatan. Perumpamaan bicara tentang kambing dan domba, lalu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini bicara soal perumpamaan sesuai konteks pada waktu itu di mana Yesus sedang hidup atau Yesus menjalani kehidupannya bersama dengan masyarakat pada waktu itu. Lalu juga bicara soal kanan, juga bicara soal sebelah kiri. Itu bicara pada umumnya. Kalau budaya pada waktu itu, bahkan sekarang khususnya orang Jawa, bicara soal kanan itu bicara yang baik, bicara soal sebelah kiri itu bicara sesuatu yang tidak baik. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, secara khusus warga jemaat GKSBS, isu yang berkembang, bahkan gejolak yang terjadi, bagaimana kita diperhadapkan dan dibawa kepada sebuah persekutuan secara pribadi atau keluarga dengan Tuhan. Beberapa orang menanggapi atau merespon bagian ini sesuatu yang tidak sakral, sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak logis, atau bahkan kita menganggap atau sebagian orang menganggap seseorang yang tidak bersekutu dalam gereja dianggap kurang beriman. Saya mau katakan secara khusus untuk warga jemaat GKSBS, ibadah tidak tergantung pada tempat. Tapi kita mau memaknai, memahami bahwa ibadah yang sejati adalah bicara komunikasi umat dengan Tuhan, Tuhan dengan umat. Ada sebuah komunikasi timbal balik di mana kedua-duanya ada respon, ada ekspresi. Nah, maka dari bagian ini pemahaman tentang ibadah adalah keseluruhan kehidupan kita, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka sekalipun kita tidak ibadah dalam gedung gereja secara bersama-sama, tidak mengurangi esensi atau makna atau kekuatan persekutuan itu sendiri. Intinya bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Itu yang penting kita maknai. Jadi intinya adalah di rumah kita tetap memuliakan Tuhan, di gereja, gedung ibadah kita juga memuliakan nama Tuhan. Bagaimana ibadah itu yang sejati, kita akan kaji secara khusus pada teks yang kita baca, kita dengar pada saat ini. Pertama bicara soal perumpamaan, saudara-saudara. Bicara soal domba dan kambing. Pada kebudayaan waktu itu, para gembala senantiasa membawa ternak mereka kepada sebuah lahan. Dibawa di situasi di mana lingkungan lahan itu memiliki banyak makanan, persediaan makanan untuk ternak mereka. Nah, maka domba adalah binatang yang taat. Dia tidak suka kesana kemari. Dia fokus kepada sebuah makanan atau sesuatu yang disajikan. Tertib hidupnya. Sementara beda dengan kambing. Kambing yang memang pada prinsipnya adalah sama-sama digembalakan, tetapi kambing memiliki karakter, kambing memiliki kebiasaan tidak tertib, loncat ke sana kemari, lari ke sana kemari,
lalu ia sangat tidak tahan oleh situasi dingin. Kenapa? Karena kondisi fisik atau bulunya yang tidak tebal. Nah, hal ini yang membuat kambing lebih sulit untuk diarahkan, walaupun sama-sama satu gembala. Nah, hal inilah perumpamaan dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Bagaimana manusia, orang percaya pada bagian ini juga seringkali diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Mereka suka menjelajah, mereka suka mencoba sesuatu yang baru. Karena apa? Soal paradigma, soal pemahaman atau kehendak hati. Tetapi beda dengan domba, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi sulit sekalipun, ia tetap setia. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh gembalanya. Ia tahu waktu sore ia harus dikumpulkan dan ada bersama dengan gembalanya. Ini sebuah perumpamaan dan juga tentu soal layak atau bahkan masih real atau relevan atau tidak pada saat ini kita bisa melihat masing-masing. Lalu bicara soal sebelah kanan dan sebelah kiri. Bagaimana ketika pada umumnya seorang ibu yang memiliki anak kecil selalu ketika menerima sesuatu diajarkan, menerima dengan tangan yang baik. Padahal pada prinsipnya tangan kanan dan tangan kiri sama baiknya. Tetapi mengapa khusus untuk tangan kanan dikatakan tangan yang baik? Ini sebetulnya sebuah gambaran secara keseluruhan bagaimana orang menjalani kehidupan itu. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita semua Bapak Ibu Saudara lebih mengarahkan jika mengatakan tangan kanan, ya tangan kanan, bukan tangan baik. Karena tangan kanan dan tangan kiri sama-sama diciptakan Tuhan memiliki fungsi peran yang berbeda. Tetapi tujuannya adalah untuk satu kemuliaan bagi Allah Bapa. Pada saat ini kita akan masuk dalam teks yang kita baca sesuai dengan tema kamu telah melakukannya untuk aku. Dan bagaimana kita memaknai masa penghayatan Paskah dan Pentakosta ini merasuk dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat di dalam teks ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku sedang seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah? Sampai pada berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 39 dan 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, sebagai manusia secara keseluruhan kita seringkali, ya, secara keseluruhan mata kita membedakan, hati kita membedakan, pikiran kita membedakan. Pada bagian ini Yesus menegaskan, mengingatkan, sesuatu yang kita lakukan untuk saudaraku yang paling hina sama dengan kita menyambut Yesus. Maka pada prinsipnya dalam iman Kristen tidak boleh memandang muka. Seperti Yesus dalam karya penyelamatan tidak tebang pilih. Pengorbanannya diberikan, disajikan untuk semua yang mau percaya. Karena apa? Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan ternyata tidaklah Allah yang transenden. Bukan Allah yang jauh sehingga kita harus berteriak-teriak. Tetapi Allah yang imanen, yang ada dalam hati kita, mau wujud dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita melihat sekeliling kita?
Kalau dalam bagian ini dikatakan oleh Yesus, jika engkau melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina. Coba perhatikan ayat 40. Kata saudaraku merujuk kepada sebuah hubungan antara orang percaya, umat Kristus dengan Kristus. Artinya, bicara soal berbuat baik Bapak Ibu Saudara universal, secara umum. Tetapi bicara soal perhatian dalam bagian ini, dalam teks ini, dan kalau kita baca dalam berita anugerah, bicara soal saudaraku murni mereka yang percaya kepada Tuhan. Tegas di sana. Bahkan Paulus ketika ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, engkau telah menganiaya saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu? Atau Paulus mengatakan, kapan saya menganiaya engkau? Ketika Paulus menganiaya jemaat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita di sini adalah saudara-saudara Kristus. Yang paling hina dalam bagian ini yang kita layani sama dengan kita melayani Kristus. Maka dalam teks dan konteks yang ada, untuk berbuat baik itu kepada semua orang. Tapi bicara soal perhatian dalam teks ini, kita diajak untuk memperhatikan orang-orang khusus dalam bagian ini. Tidak boleh memilih-milih di dalam kebersamaan kita, dalam pelayanan, dalam perhatian. Tetapi ingat, dalam melakukan semua itu, kita ingat kepada pembukaan masa Paskah dan Pentakosta, di mana Kain dan Habel. Kain memiliki motivasi yang berbeda, sehingga ketika persembahan kurbannya itu tidak diterima, ia sakit hati. Dalam melakukan kesemuanya itu Bapak Ibu Saudara, kasih yang menjadi dasar. Bukan ada tujuan yang lain. Bukan ada tujuan yang hanya untuk kepentingan pribadi. Itu bagian pertama dalam konteks ini, bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan mewujud dalam perjumpaan kita dengan sesama kita, saudara-saudara seiman. Bagaimana kita memperhatikannya, tidak tebang pilih. Lalu kita masuk dalam bagian yang kedua. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh orang-orang atau yang dikatakan kambing yang ada di sebelah kiri. Mereka memandang muka, mereka memilih-milih, dan mereka juga bertanya, kapankah kami tidak melakukan, kami tidak mengunjungi, kami tidak memberi makan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, soal konteks akhir zaman sangat nyata dalam bagian ini. Kita sering mendengar orang yang jahat akan masuk dalam penghakiman, akan masuk dalam api kekal. Tapi konteks jahat dalam bagian ini ternyata tidak seperti yang ada dalam pikiran kita. Dia yang membunuh, dia yang berzina, dia yang menduakan Tuhan, dia yang bebal, dia yang fasik. Selama ini kita berpikir orang jahat adalah orang yang seperti itu. Tetapi dalam teks pada saat ini Bapak Ibu Saudara, jahat dalam bagian ini ketika kita tidak mau berbagi. Ketika kita tidak mau mengunjungi, ketika kita tidak mau melihat dan memberi tumpangan. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Konteks jahat di mata Tuhan tidak terlalu besar atau tidak terlalu jauh seperti yang kita bayangkan. Maka cenderung kita juga masuk dalam penghakiman. Menghakimi saudara-saudara kita, mereka yang menjadi pembunuh, mereka yang mencuri, bahkan sampai kepada teroris. Cenderung kita terpancing untuk menghakimi. Tapi dalam teks kita Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita tidak mau melakukan bagian ini, saudara-saudara, ayat 42 sampai selanjutnya dikatakan itu orang-orang yang jahat. Apa relevansi bagi kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara? Dalam masa penghayatan Paskah dan Pentakosta, kalau tema yang disajikan, kamu
telah melakukannya untuk aku. Apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita ini? Apa yang sudah kita berikan untuk kemuliaan Tuhan? Waktu, tenaga, harta, dan pikiran. Motivasi kita dalam melakukannya, apakah sudah betul-betul benar? Tentu yang tahu kita dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa menilainya. Dan orang lain tidak bisa mengukur pemberian atau sesuatu yang kita lakukan itu sebagai ukuran iman. Karena iman tidak bisa diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat kedudukan, intelektual, atau kejayaan. Tapi iman hanya bisa diukur oleh pribadi masing-masing, hubungannya dengan Tuhan. Maka kalau kita dalam perjalanan kehidupan ini masih dibatasi oleh ruang dan waktu dalam beribadah, hari Minggu Kudus, hari yang lain kita cemar, maka kita belum seperti yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita dalam perjalanan kehidupan ini sudah jujur di dalam memberikan yang terbaik, baik waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta kita? Atau kita masih hanya sisa-sisa waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Maka tema yang diberikan, kamu telah melakukannya untuk aku, tentu menjadi introspeksi bagi kita. Dan sekaligus pertanyaan untuk kita, sudahkah saya jujur dengan Tuhan dari penghasilanku? Sudahkah saya jujur dengan Tuhan waktu yang diberikan 24 jam, berapa menit saya berikan untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah saya jujur dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan? Apakah hanya saya gunakan untuk mengajari orang saja, atau untuk memperbaiki diri semakin dekat dengan Tuhan? Ini menjadi introspeksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita bersama ditegur, diingatkan pada saat ini. Jika kita masih memandang muka dalam menolong, memberi, bahkan berinteraksi dengan sesama, kita ternyata masih tergolong orang-orang yang jahat. Memang beda konteks di mana para pencuri, penjahat, dan sebagainya, semua akan dipertanggungjawabkan pada masa akhir. Dan hal yang penting, Bapak Ibu Saudara, kambing dan domba sama-sama digembalakan, tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Domba mendengar suara gembalanya, tetapi kambing tidak. Domba tahan dengan situasi yang sulit seperti apapun. Kambing tidak. Kalau kita sebagai